dia dilahirkan, Bang. Dilahirkan di mana Yesus itu, Bang? Kita nggak bahas asal mula Yesus ya. Loh. Saya bertanya. Inilah orang yang tidak. Saya bertanya, di Kristen siapa orang yang berasal dari surga? Anda mengatakan Yesus, saya katakan hoax. Karena Yesus lahir di bumi. Itu, Bang. Gini saya. Coba pakai nalurinya Bentar, sebagai bentar. manusia berbicara gitu loh. Bentar Bang Juma. Oke. Saya sebagai host tadi, Halo, saya Bang Juma. apa yang Abang Halo, Bang Juma. sampaikan, dan saya tidak ada mengkritik, atau teman-teman juga yang menyimak di Komal ini juga tidak ada mengkritik apa yang Abang sampaikan itu hoax. Jadi nggak boleh kita saling menyerang yang lain, tapi kita mengizinkan orang-orang yang ada naik di Komal ini untuk memberikan datanya masing-masing, dan kita nggak sampai ke mengkritik yang lain sampai membilang hoax. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kita sampaikan datanya. Saya ingin melihat dari semua agama-agama yang dipercayai, yang dianut oleh pengikutnya, supaya menunjukkan datanya masing-masing. Seberapa banyak orang yang dicatat dalam kitab-kitab yang dipercayai oleh orang-orang yang di Indonesia, itu orang yang pernah turun dari surga. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Pak Retno. Tadi Bang Juma bilang Yesus itu dilahirkan. Ya benar. Kira-kira Kalau benar enggak itu perkataannya itu benar, memang ada di kitab. Tapi dia ini kan dilahirkan melalui apa, kan begitu sekarang. Makanya aku bilang benar, tidak salah dia mengatakan seperti itu. Makanya selalu saya bilang kalau untuk berbicara Tuhan Yesus jangan dari perjanjian baru. Baca dulu perjanjian lama, makanya ada perjanjian. Jadi disitulah kadang, jangankan Bang Juma, saya bilang selalu ya, orang yang tidak mengerti firman pun ya terjadi perdebatan, karena Tuhan juga pernah mengatakan dia adalah anak. Makanya mereka selalu mengatakan oh dia adalah anak. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dia adalah hamba. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dia adalah batu. Tuhan Yesus Bentar, pernah Pak Retno mengatakan ya. dia adalah roti. bentar Pak Jadi, Retno. kalau orang nggak ada hikmatnya, ya memang seperti Bang Juma ini aja. Bentar Pak Retno, selain dari catatan kitab Yohanes 6, ada nggak lagi di dalam Alkitab orang yang turun dari sorga? Halo, boleh saya berbicara? Yesus memang dilahirkan, tapi yang lahir itu kan dagingnya, yang datang itu adalah rohnya. Itu makanya di Yohanes, siapa sih suara, tolong di suara kecilnya, anak kecil itu. Nah, jadi yang dilahirkan itu dagingnya memang. Makanya dikatakan pada Yohanes 18 ayat 37, aku datang dan lahir. Kan untuk itulah aku datang, untuk itulah aku lahir. Jadi yang lahir itu daging, yang datang itu roh Bapa. Aku datang dari Bapa. Itu benar. Nah, masalahnya si Juma ini kan punya Tuhan tapi tidak ada membangkitkan manusia, tidak ada memberi kelegaan. Allah itu tidak ada, jadi gitu. Jadi percuma diskusi dengan si Juma ini kan, tidak ada Tuhannya, tidak pernah membangkitkan orang mati, modal congor aja si Juma ini, gitu loh. Jadi buat apa diskusi dengan? Oke, gini Bang Prof Tok, kita nggak membahas jauh sampai ke apa teman-teman ya. Gini, kita membahas satu tema, itu siapakah orang yang telah turun dari surga. Tadi Bapak Ya Yesus. sudah memberi Mana dalilnya Yesus dari surga? Yesus yang selanjutnya, Mana ada nggak dalilnya? lain data tentang Yesus di dalam Alkitab yang telah turun dari surga? Ada nggak ada? Kita kan panutan Selain kita kan Yesus, bukan Ya, Allah mana dalil? SWT. Allah SWT kan Dalil, nggak dalil, pernah Bang, ada dalil. gitu. Bang, dalil, Bang, dalil. Makanya saya bilang tadi Bang Juma, jadi yang saya kasih itu apa? Maria melahirkan di bumi, Bang, bukan di surga, Bang. Makanya tadi percuma dijelaskan, makanya aku bilang. Makanya kalau Juma beginilah, kalau orang yang tidak ada bentar, hikmah. Juma nggak usah kau bahas-bahas Kristen, kau goblok. Ibaratnya kami sedang memberikan mutiara kepada babi seperti Itu- kau. itu makanya saya ucapan, bilang tadi, dengar. di Matius 7 itu ayat 6. Jangan memberikan hal yang kudus kepada Itu anjing ucapan dan babi, Yesus karena kepada mereka Bani tidak Israel mengerti. agar Jadi jangan kalau orang memberikan yang mengerti- dalil yang mengerti kepada itu adalah Kristen. anjing sama babi. Yang Karena anjing dan mutiara babi itu adalah Kristen. firman Allah. Bang, Bukan, Bang, nggak ada itu Kristen ucapan di situ, Yesus. nggak ada Kristen di situ, kau Itu goblok, kau. ucapan Yesus Nggak kepada ada Bani Tuhanmu, Israel Juma. muridnya. Allah SWT-mu itu nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, oke? Aduh, ini kok pada panik Allah semua ini, SWT-mu host. nggak bisa Host, gimana, apa-apa. host? Nah, kenapa? Gimana saudara Kristen kita ini kok panik semua? Apa? Nggak ada kata Kristen di Panik. situ.
santai. Jangan Kami tidak memberikan paham. Kembali ke tema, darah kembali ke kepada tema. babi. Itulah kau. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen itu, Bang. Jadi saya gini melihat ya teman-teman, di Islam di Al-Quran mereka ada satu orang dicatat di dalam mereka orang yang turun dari sorga di dalam Adam. Alkitab juga di dalam kitab Yohanes. Mau abang Jumat Berarti terima atau Adam tidak. itu di Al-Quran itu tidak diciptakan ya? Bentar ya Pak, bentar ya. Adam diciptakan, Bang. Bentar ya Pak Prof. Tok. Adam dan Hawa Dalam itu Alkitab bukan Bapak Retro tadi memberitahu datanya. Hargai host dulu, hargai hostnya. Namanya Yesus. Saya cari teman-teman yang dari luar agama, kedua agama ini ada nggak yang data-data lain? Ada bang. Ada Bang. Kejadian 3:23, Adam dari surga. Oh, coba baca Kenapa kau cari data di Alkitab? Al-Quran itu minim data ya? Kasihan sekali Al-Quran. Ini kan kitabnya Yahudi, kitab Kejadian kan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Al-Quran Lian. tidak lengkap ya? Berdali, Yahudi berdali. Ini kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Kenapa kau Lian. lari-lari ke Yahudi? Loh. Ini kitab Yahudi. Al-Quran kau bawa-bawa. Oh minim Al-Quran kau. Al-Quran, weh lari dia, kabur dia. Cuma memang gak ada isinya. Al-Quran itu tidak lengkap kawan-kawan. Aku bodoh karena Kristus. Aku bodoh karena Kristus. Kamu mengerti? Tok, apakah Prof. Tok adalah Laik Rudi? Aku bodoh karena Kristus. Aku bodoh karena Kristus. Spirit 354. Kita nggak membahas itu ya. Juma turun, kabur dia. Teman-teman kalau menghadapi Juma itu harus begitu ya. Makanya dia Aku kabur. bodoh karena Itu, Kristus. dikik itu. Aku bodoh Juma karena kabur, Kristus. Juma kabur. Aku bodoh karena Juma kabur, Kristus. Juma Aku bodoh kabur. karena Kristus. Mana, Hos? Aku Si Juma bodoh menghadapi karena saya, kan? Kristus. Dua-duanya ini Aku kondisi bodoh karena Bos. Kristus. Ya kondisi kasih Aku spirit bodoh ini. karena Kristus. Tengok tuh, itu aja mantranya. Juma Jangan kabur. Mantra dalam Alkitab tuh kan, dalam Bible tuh kan. Juma Aku bodoh karena kabur. Kristus. Kamu jangan Aku bilang bodoh karena begitu. Kristus. Allahmu sendiri Remi. mengatakan kalian yang diturunkan Al-Quran adalah Nabi gila. Al-Hijr 6. Itu data itu. Sekarang apa ini temanya? Sekarang apa ini temanya, host? Nah, Juma kabur. Ya, Cuma ya, itu. ya. Juma Sekarang apa kabur, temanya, host? Juma kabur. Saya sudah perhatikan makanya kalau Juma biasa. mendengar suara saya kabur dia. Juma kabur ya. saja pernah Oke, menikah. Juma kabur. Juma itu kabur kalau mendengar suara saya. Ini temanya apa? Ini temanya apa? Ayo. Temanya Juma kabur. Cuma kabur. Iya. Ayo. Iya, apalagi temanya. Itu kualitasnya apa? Gimana nih Bang Rian Napi? Profesor atau apa sih? Itu saya tengok tadi antara profesor atau TK gitu. Jadi bingung kita Nah, nengok. iya. Hei, Karena narasi Anda profesor itu beragak berwawasan lah. Di Juma itu di-kick, bukan kabur. Juma kabur. Halah, naikkan host kalau dia jago. Naikkan, biarkan sama saya dia. Juma kabur kok. Kabur Juma. Naikkan si Juma itu host. Gimana, host? Ya, terima kasih teman-teman ya sudah ikut berpartisipasi untuk berdiskusi tentang satu tema yang cukup menarik, bahkan sampai masuk itu apologetnya orang tetangga Islam ya, yaitu Juma ya. Jadi Juma temanya ternyata kabur. menarik ya teman-teman. Memancing Juma juga bisa datang ya teman-teman. Jadi maaf saya tanya dulu Bapak Prof Tok ini, apakah Bapak ini Laik Rudi sang debaters? Bukan. Bukan ini. Oh bukan ya. Tadi suaranya mirip tadi saya pikir ini Laik saya nih yang pakai akun Yang berbeda, jelas, saya pikir dulu itu. Saya Bukan sudah ya, Pak, rekam ya? tadi. Saya sudah rekam Juma itu kabur sama saya. Begituan. Wah, banyak yang nonton ternyata 313 ya teman-teman. Ini Iya, pencarian dan hari ini ya teman-teman. Jadi itu buktinya Juma itu nggak ada isinya dia. Cuma menghujat aja dia tuh. saya naikkan, maka saya Kamu ada isinya. kita nggak membahas tentang kitab Saya suci mau lain. tanya hoax. dulu Lairian Nabi Tupulu, apakah Anda mengkick si Juma?
Enggak, saya enggak ada kick dia. Juma kabur, oke? Yang di bawah Juma kabur. Tak berani dia menghadapi saya. Nah, dia udah naik lagi. Apakah teman-teman bersedia berdiskusi dengan Bang Naikkan dia, saya yang menghadapi dia. Naikkan dia. Oke, ya. Naik lagi Bang Juma. Nah, silakan. Gini, kau Bahasa ada ilmu Romawi. Kau ada ilmu, Prof. Jadi Host, kalau si coba kita Juma ini hargai hostnya menghujat, ya. Langsung di mute aja host, karena dia tuh aku tahu dia tuh nggak ada isinya nih si Juma ini. Oke, kita Juma. masuk teman-teman ya. Jangan kau bahas-bahas tentang gini Juma. Kalau kau ditanya tentang Al-Quran, jawab di Al-Quran, jangan kau jawab di Alkitab. Artinya apa? Al-Quranmu tidak valid datanya. Al-Quran saya sudah bahas tadi Bang. Al-Quran surah Al-Baqarah As-Sad. Saya ditanya Adam. Iya, Al-Quran kamu surah Al-Baqarah. kecenderungan selalu Tekan ya. larinya jawabannya ke Alkitab. Apakah Al-Quranmu itu tidak bisa, tidak lengkap Kan menjawabnya? sudah Al-Quran sudah menjawabnya. Oke, sekarang yang lucu itu kitab Anda. Nah, sekarang kitab Anda yang lucu. mengatakan Sekarang Yesus begini. dari surga. Sekarang begini. Sedangkan Saya Yesus mau tanya dilahirkan di dulu. bumi. Saya mau tanya dulu Al-Hijr 6. Begitu. Kamu bersedia membahas Al-Hijr 6? Bisa. Oke, silakan Bisa. baca dulu Al-Hijr 6. Oke, saya bacakan ya. Nah, tenang Jadi yang lain. temanya lain ini temanya. Kan? Nah, iya, karena dia takut. Enggak Saya ada yang bacakan takut ya. Saya enggak pernah takut. Ya udah, kenapa kamu lari ke tema lain? Prof Tok, apakah Al-Hijr 6 yang Bapak apa itu masuk ke dalam tema kita? Nggak ada, Dia kan nggak ada membahas hubungannya. Alkitab, kan? Artinya biar lucu. apple to apple bahas juga Al-Quran gitu loh. Oke, oke kita bahas Quran, enggak apa-apa. Ya kan temanya Tadi- ada Profesor Tok. Yang Iya. dibahas. Kan Saya ada- tidak Saya nggak Gini, komentari gini. Atau sama TK-nya. tahu yang dikutip Ini. Prof Tok itu berkaitan dengan tema. ngapain cuma membahas Alkitab? Nah, kalau dia mau membahas Alkitab, kita bahas juga Al-Quran. Bersedia nggak dia? Iya temanya. Saya Temanya, bersedia. Pak. Sesuaikan tema. Apapun Saya kita bersedia. bahas, nggak masalah. Saya mau bahas apapun saya layani Anda. Jangan kamu framing isi Al-Quran ya. Mana kau nih? Tadi kau bilang kita bahas. Sesuaikan dengan tema. Profesor atau nak tekannya Prof? Diam Ayo, dulu kalian. yang mana, yang Dia mana, ini kan- yang mana yang kamu bahas? Saya Kalian diam ladenin. dulu biar mengerti kalian cara menghadapi si Juma. Biar saya dulu yang menghadapi Alamak, dia. sombong sekali. kelasnya kau, Urus kawan. kau bangkitkan ke sini saya hadapi. Jangan kayak kalian ini. Saya ini Kalau kan udah mulai menghujat dia kan. Nah, itu dia. Lah, kamu kan terlalu besar mulut. Anda mau kau Al-Hijr. Anda mau kau Al-Hijr. Orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad itu gila. Orang-orang kafir loh. Framing. Oke, jadi Framing. kita membahas tema Nah, yaitu itu framing. Ima, Juma itu memframing isi Al-Qur'annya sendiri. Ya. Apalagi isi Alkitab. Orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Orang kafir loh yang menuduh. Tidak, Allah yang menuding bahwa Nabi Muhammad itu nabi gila. Allah yang menuding. Wakalu ya ayyuhalladzina nazzala alaihim Baca Al-Qur'anmu, mari kita bahas. Dan mereka- Allah sendiri dan mengatakan mereka Muhammad itu nabi gila. Dengar, jangan kau framing isi Al-Quran. Ya udah, sudah Jangan kau tunjukkan framing kepada isi saya. Al-Quran. Ya udah, kau bacakan kepada saya. Di mana Baca. Allah di mana? Silakan. Oke. Silakan. Saya baca pakai bahasa Indonesia. Iya, silakan. Al-Hijr 6. Ya. Kamu jangan kau framing isi Alkitab. Enggak usah terlalu besar mulut. Kau baca. Harus kau bangkitkan saya hadapi. Apalagi kau cuman kayak kau. Ah, tengok tuh kan. Baca. Udahlah, kau nggak ada isi kau. Dengar ya, Baca, kau baca. jangan framing isi Al-Quran. Dengar ya. Baca. Ya, dengar ya, nggak usah. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang-orang. Mereka di sana siapa? Jangan kau framing. Kau Mereka tanya di sana Allah. siapa? Mereka itu siapa? Dulu, dengarkan dulu. Mereka itu siapa? Dengarkan dulu. Saya baca dulu yang tertulis. Saya Iya. baca tertulis. Jangan ke framing isi Al-Quran. Iya. Ya, dengar kau. Iya, Dan mereka iya. berkata, dan sekelas Allah meneruskan gosip. Sekelas Allah, Tuhan kau katakan Dengan Tuhan. dia yang memframing, Dengar ya. tengoklah. Dia yang memframing. Dia yang Dengar memframing. dulu saya baca. Enggak, Dengar ya. dengar ayat pun udah tahu kau. Mana bacanya Allah itu mereka? Mana baca? Kira goblok. Dengar dulu dan mereka itu. Mereka siapa? framingnya Allah. Mereka Dan itu siapa? Mereka itu framingnya Allah. Mereka siapa? Mereka siapa?
Kau jangan framing, dan mereka itu framingnya Allah. Ya, bukan mereka aku. di situ Mereka itu siapa? siapa? Siapa yang Tidak siapa ada yang dikatakan di menuduh? sini kafir. Siapa Tidak menuduh ada di sini Rasulullah dibilang kafir. gila? Siapa? Tunggu dulu biar saya baca. Kejang-kejang kau ini. Kamu yang Saya kejang. mau tanya dulu, Nabi Tupulu, kau Islam atau Kristen? Mulai panik dia. Oke, Bukan. Anda tidak bisa membuktikan. Sekarang giliran saya. Kenapa keluarga? Dengar. Saya belum Dengar. baca Kenapa Jumat keluarga aku. Yesus Jumat aku dan menganggap mereka Yesus berkata, gila? wahai Jawab. orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Itu kata yang mereka. mengatakan sendiri itu Allah. Mereka menuduh Nabi Allah Muhammad gila, mengatakan- orang-orang kafir. Sudah, Iya. sekarang giliran saya. Markus Allah 3, sabar. Markus Dengar 3 dulu. nomor 21. Dengar dulu. Keluarga. Hei, diam Sekelas dulu. Tuhanmu menyampaikan Markus 3 nomor 21. Dengar dulu. Keluarga Yesus Ya, oke, menganggap saya tidak Yesus gila. framing. Pertanyaan Oke. saya, kenapa Itu tidak keluarga apple Yesus to menganggap apple, Yesus gila? Cuma Jawab. Itu tidak apple to apple. Ini Allahmu yang menyampaikan kepada Muhammad Markus gila. 3 nomor Masa 21. Nabi Keluarga bilang gila? Yesus. Gimana sih? Keluarga Hah? Yesus menganggap Hah? Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa Hei. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu tidak apple to apple. Ini Allah Jawab. mengatakan nabinya gila. Jawab. Coba dulu, saya mau tanya kenapa dulu. Allah keluarga mengatakan nabinya Yesus gila. menganggap Yesus gila? Jawab. Itu data. Itu Jawab. orang biasa itu asumsi, oke? Biasa itu. Markus 3 Memang nomor 21. Waktu keluarganya bukan mendengar firman hal itu, Tuhan. mereka Dengar, datang dengar. mengambil Yesus Host. sebab kata Host, keluarganya Yesus tidak waras Host, lagi. Saya jawab, tolong Pertanyaan saya, kenapa Oke, host. keluarga Host. Jangan panik, jangan Oke, panik, Prof. Jangan host. panik. Kamu harus mempermuliakan Tuhan Jawab, Yesus. jawab. Jawab. Tutup, Kenapa jawab. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Kau nantang-nantang. Mana Jima? Aku hadapi Jima. Petek kucingnya kau. Gak ada ilmumu. Jawablah itu. Nah, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Jawab. Profesor Tok bang, Jangan otak sombong. udang itu, nggak ada otaknya Profesor Bang Da, Tok. Bang Da Zuma, kalau boleh diizinkan sama saya saja, Bang Da. Silakan. Masuk lagi. Oke, tadi dia ini berbicara Menjawab. tentang Kenapa Taurat. saya yang di-mute? Kenapa? Saya yang menjawab. Boleh, Bang. Saya jawab ya. Kita berbicara tentang Taurat, Bang. Saya jawab. Lanjut, saya Itu nyimak tidak sambil apple tertawa. to apple. Yang mengatakan Nabi Muhammad gila itu Allah. Udah. Bang Prof, Sebentar. saya Yang izin dengan mengatakan namamu dengan Muhammad titel itu gila Profesor. Allah. Cuma kampret lo, Profesor. Dengar ya, yang menyatakan Muhammad itu gila Allah. Tidak apple to apple dengan Mana bacaan manusia. Allah itu bilang Muhammad apa? Allah itu apa? Aduh, Muhammad gimana? sih? Baca nomor 11 Mana? Kau ayat baca 11-nya baca, yang menganggap gila itu adalah orang dengar kafir. dulu Juma. Masa sekelas Allahmu menyampaikan gosip Itu kepada aja. Muhammad? Nggak ada ilmumu. Itu. Nah, Kita setelah aja muter. Bacaan Oke, tidak ada di sini dikatakan kafir. Gimana Sekarang Jangan kau giliranmu. framing Al-Quran. Kenapa keluarga Oke? Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu bukan firman Tuhan, itu asumsi manusia. Oh, berarti Markus bukan firman Tuhan. Bukan? Yes. Kalian ada asumsi. Alhamdulillah, masya Allah, masya Oke. Allah, masya Allah. Jadi Masya Allah itu yang Teman-teman mengasumsikan Kristen Muhammad itu gila. sudah Oke. diakui Selamat, oleh Anda seorang pengikut profesor Nabi. kalau Pantas kitab lah kau gila, Markus Juma. bukan firman Tuhan. Dah selesai. Firman Tuhan itu Matius 4 ayat 4 keluar yang dari mulut Tuhan. Cuma Oke. pengikut Nabi gila. Berarti di Alkitabmu ada juga ditulis. Berarti kamu menyembah orang gila. Cuma itu bukan firman Tuhan, itu manusia. Berarti Maksudnya kamu firman orang Tuhan di gila karena Alkitab. kau mengimani buku yang bukan Alkitab firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang dari Yesus, bukan dari Berarti manusia. kitabmu bukan firman Tuhan. Juma. Yang gila sekarang Jangan siapa? memberikan babi Yang kepada gila sekarang siapa? mutiara kepada babi-babi. Lah itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Yahudi. Dengar, Muridku kau Yahudi. babi, kau. Enggak. Wahai muridku Yahudi, Dengar, jangan dengar. kau tidak jangan ada kau wahai berikan murid-muridku. mutiara kepada Jangan Romawi kau dan framing Yunani. Yesus itu Allah. Yesus bukan Allah. Dan Memang sering bukan. berbicara Memang wahai bukan. itu Allah, bukan Yesus. Jangan kau bilang wahai. Itu karakter Allah. Markus 12 nomor 29. Itu Dengarlah bukan- wahai. itu bukan Tuhan. Dengarlah wahai Israel. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Yang berbicara itu Markus manusia. 12:29 Bukan Yesus Tuhan. berkata, Itu bukan dengarkanlah Tuhan. hai Yang berbicara itu Israel. manusia. Sekarang Allah Habis bahan, itu memframe habis bahan Muhammad Nabi Profesor gila. Tok dongo. Yang meneruskan Profesor. tudingan orang-orang. Profesor dongo. Allah meneruskan tudingan orang-orang. Ya sudah, yang Profesor. pasti Suci.
Seorang gosip profesor Dilihat dari menyembah Anda itu orang orang gila. Anda orang berpendidikan. Muhammad Nabi Bisa gila. nggak ngerocos? Seorang Coba, profesor menyembah hargai orang titik gila. Anda itu. Satu-satulah sama Bang Zuma. Kalau umpamanya nggak bisa, saya bisa dengan Anda juga. Apa? Nggak ada Kenapa ilmunya, kamu Bang. bela Juma diam kamu situ? Nggak ada ilmunya, Tolong nggak ada mute dulu si ilmunya. Juma biar saya Oke, berbicara. kita izin. Ada orang botol bisa Abang dua itu biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan ya. berdua ya. Matius Yang lain 4 boleh ayat 4. bentar ya. Dengar ya. Bentar ya. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan, bukan Nah, dari berarti Yesus, manusia. Oke, berarti Pak? Yesus, Oke. berarti Yesus ini keluar dari mulut Tuhan. Dengarkan dulu Juma ya. Yesus keluar dari mulut Dengarkan Tuhan, ya bukan dulu. Tuhan dong. Dengarkan dulu. Allahmu itu meneruskan gosip manusia. Dan dikatakan kafir di situ. Dan satu-satu mereka. Iya. Ya. Berarti Tuhan menerangkan, Tuhan saya menerangkan bahwa orang-orang kafir menuduh Rasul saya gila, kan gitu. Udah, sekarang giliranmu. Kenapa keluarga Yesus? Sabar dulu. Dengarkan dulu. Itu enggak, jadi enggak apple to apple. Kenapa enggak apple to apple? Kamu setarakan mulut manusia dengan mulut Allahmu. Iya, nggak apa-apa, kan saya bertanya. Kenapa keluarganya? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Apa jawabanmu? Malu. Jadi enggak apple to apple ya Juma. Iya, Kau nggak tidur aja, masalah. Juma. Sekarang Nggak ngerti pertanyaan konsep kita, saya, ya. kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Al-Quranmu Itu loh. sendiri, kamu framing Al-Quranmu sendiri, apalagi Alkitab orang, ya. Sekarang jadi, pertanyaan saya sekelas dulu. Allahmu meneruskan yang kau bilang Allah itu suci, meneruskan gosip orang kepada Muhammad bahwa Muhammad Orang Nabi gila. iya, orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Nah, sekarang keluarga Yesus menuduh Juma. Yesus gila. Tidak apple to apple Juma. Kamu setarakan firmanmu, firman Allahmu dengan manusia. Itulah Sekarang kopaknya pertanyaan saya bukan di situ, Bang. kamu. Pertanyaan Itulah saya, kopaknya kamu nggak tandingan saya. pertanyaan saya Muhammad kenapa itu keluarga kamu Yesus? pengikut Nabi gila. Pertanyaan saya kenapa Nggak keluarga ngerti kamu, Yesus dengarlah. menganggap Yesus gila? Allahmu Itu loh pertanyaan saya. mengatakan kepada Muhammad bahwa orang mengatakan kamu gila, itu yang meneruskan Allah. Nah, sementara di Markus itu yang menyatakan tuh manusia, bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya bukan di situ. Jadi Pertanyaan di saya, kenapa keluarga Yesus? di Markus itu dengan pernyataan Allah, Allahmu berarti Kenapa manusia. keluarga Yesus menganggap Yesus Cuma gila? Itu loh pengikut Nabi pertanyaan gila. saya. Kau masih waras nggak cara berpikirmu? Kenapa? Masih Kenapa? waras nggak cara berpikir? Dengar. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nah, pertanyaan saya, apa urgensinya Muhammad dikatakan Allah itu gila? Apa urgensinya? Oke, saya jawab boleh? Pakai data, apa urgensinya Iya. harus dikatakan kepada Muhammad Iya, bahwa saya- orang saya- bilang kau saya- gila? saya- Itu saya mulutnya jawab, Tuhanmu saya jawab. yang kau bilang suci. Coba, Saya apa jawab. urgensinya? Saya jawab. Saya tanya dulu Saya kau. jawab ya, Bang. Saya jawab ya. Iya. Nah, Iya. dijawab oleh ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Di mana ayat orang-orang selanjutnya? Kau katakan ayat Astagfirullahaladzim. selanjutnya. Kau kan pemuja Kristen kau. Astagfirullahaladzim. Hari ini kau tidak bisa kabur kau dengan saya. Di mana ayat Astagfirullahaladzim. selanjutnya kau baca? Sama saya harus pakai data, jangan pakai congor kau. Silakan. Astagfirullahaladzim. Jadi Yuk. ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quran yang kamu bacakan Di tadi, mana Al-Quran? Jangan kau framing isi Al-Quranmu. Aduh. ini Di saya mana bisa bicara datanya? nggak sih? Boleh bicara Iya, nggak? datamu di mana? Datamu di Anda mana? kan bertanya, saya kan bilang tadi Al-Quran Iya, surah datamu Al-Hijr. di mana? Saya nggak butuh congor-congormu. Datamu di mana? Di Al-Quran mana? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11. Ayat 11. Tunggu saya biar saya baca. Ya, silakan. Nanti jawab ya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila ya? Itu hak pribadi mereka lah. Gimana sih? Allahu Akbar. Sekarang begini, apa urgensinya Allah itu meneruskan isi hati orang kepada Muhammad itu gila? Coba apa Oke. urgensinya? Saya jawab.
Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka orang-orang kafir, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Oke, itu pernyataan Rasulullah melalui Al-Quran. Loh, setiap kali Rasul datang pasti dianggap gila. Yesus dianggap gila nggak? Kutanya dulu. Yesus dianggap gila nggak? Itu enggak urgensi kawan, itu perkataan manusia, bukan. Lah iya kan Al-Quran mengatakan wa ma yatihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali Rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Nah, Yesus dianggap gila, diolok-olok enggak? Hei, Yesus diolok-olok enggak? Yesus diolok-olok enggak? Itu enggak urgensi, itu biasa itu. Sekarang apa Yesus urgensinya? diolok-olok tidak? Tuhan mau mengatakan Muhammad itu Yesus diolok-olok tidak? Aduh, gimana sih ini? Gimana sih gini? Gimana sih gini? Apa urgensinya? Kamu itu itu setarakan Alkitab dengan Al-Quran. Al-Quran saya kan menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir menuduh Rasulullah itu gila. Allah saya menjelaskan. Nggak ada orang kafir di situ kawan. Kau memframing isi Al-Quran. Allahu Akbar. Kau penista isi Masya Allah. Al-Quranmu. Tidak ada di situ orang Allahu kafir. Akbar. Masya Tidak ada Allah. orang kafir di situ. Saya tidak membaca Al-Quran kafir di situ. Allahu Bisa saja Akbar. orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu begitu. Kenapa Yang dituduh? membenci Muhammad. Kenapa orang-orang kafir ini menganggap Rasulullah Tidak gila? ada kata kafir di situ. Karena Kamu jangan kemudian kau perpanjang. karena orang-orang kafir itu terheran-heran dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran. Maka ayat selanjutnya mengatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran, aku pula yang menjaganya. Itu. Di situ kau memframing isi Al-Quranmu. Sehingga kemudian Al-Quran menerangkan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi dengarkan dulu. yastahzi'un. Aduh, gimana nih orang-orang Islam? Juma telah memframing isi Al-Qur'annya, menambah-nambahi. Al-Quran itu bahasa Katanya Arab. kitab suci kok ditambah-tambahi. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di sini tidak ada kafir. Nah, kau membaca terjemahan kan? Kau? Coba kau membaca terjemahan. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Di sini tidak ada kata kafir. Kamu baca kata kafir itu dari terjemahan kan? Oh, berarti kalian itu bisanya bahasa Arab aja? Enggak, saya tanya sama kamu. Jangan saya, kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu memahami Al-Quran ini dengan terjemahan. Kutanya sama kamu. Kutanya samamu. Kutanya samamu. Kamu memahami Al-Quran pakai terjemahan? Dengarkan dulu. Arab itu kau terjemahkan atau enggak? Saya tanya samamu, kamu mengartikan Al-Quran saya ini dengan terjemahan? Terjemahannya ini salah. Tidak salah, kan ada kata mereka di situ. Juma, sudahlah, kau berhentilah engkau membahas isi Alkitab. Kalau enggak malu kau kan? Malu kau. Malu enggak? Terus pertanyaan saya, kenapa kamu nggak jawab? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak jawab? Kenapa keluarganya Yesus menganggap Yesus gila? Ternyata salah ya teman-teman. Terjemahan isi Al-Quran ternyata salah. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Isi Al-Quran ternyata salah, betul. Mengapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Juma telah menghina isi Al-Quran. Kalian harus melaporkan Juma ini telah memframing isi Al-Quran. Tidak orang ada Islam di situ itu kata orang kafir. cerdas. Kamu paksa di situ ada kafir. Juma memframing. Tidak ada orang gila di Islam itu, nggak ada, Bang. Kamu mau teriak sampai pantatmu robek. Kamu malah ditertawakan umat Islam. Dengarkan ya orang-orang Islam ya. Karena umat Islam tahu yang menganggap Nabi Muhammad gila itu adalah orang-orang kafir. Menangkap dia. Kalian harus melaporkan dia. Juma ini. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Juma memframing isi Al-Quran. Pertanyaan saya jawab. Kenapa keluarga Yesus? Yang dari bahasa Arab itu. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Salah nggak terjemahannya itu? Saya tanya dulu kamu. Kenapa justru saya yang dimatikan mic-nya, host? Dia nggak menjawab pertanyaan saya, host.
dengar Juma, selama ini kamu hanya bisa memframing. Jangan dimatikan, host. Kalau jagoannya sudah kalah, jangan gitu, host. Pertanyaan saya, kenapa Yesus saya juga dianggap di keluarganya mute. gila? Dia Gitu. dengarkan Juma, di situ tidak ada kata kafir. Ya udah, ya sudah. Kau Sekarang saya memframing tanya. isi Al-Quran. Sekarang saya tanya, kenapa Ya. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Iya, itu benar datanya. Itu hak mereka, wajar tidak suka. Nah, kenapa? Pertanyaan saya bukan itu. Kenapa? Tuh. Kok kenapa? Lah, Itu bukan firman Tuhan. iya, sekarang bukan firman Tuhan, tapi kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa? Kok tanyalah keluarganya. Iya. Ya. Juma, Kenapa Yesus dianggap gila? Aku sudah jawab. Kenapa? Sudah Kenapa? jawab. Itu Sekarang pertanyaan pertanyaan saya. kenapa kamu framing isi Al-Quran? Kenapa Kenapa kamu keluarga framing isi Al-Quran? Yesus? Kenapa Pertanyaan kamu saya framing isi loh. Al-Quran? Kenapa Pertanyaan kamu framing saya isi loh. Al-Quran? Hah? Pertanyaan saya loh. Kenapa kamu framing isi Kenapa? Al-Quran? Kamu telah menista Kenapa Al-Quran loh. keluarga Hah? Yesus Yang kamu bilang menganggap itu adalah Yesus kitab gila? suci. Cuma menista isi Al-Quran. Saudara-saudara harus menjelaskan. Kamu itu yang kepada- menista Yesus karena kau mengatakan Yesus gila. Cuma menista isi Al-Quran, dia tambah-tambahi ada kata kafir di situ. Kamu yang Kata menambah-nambahi. kafir di Al-Hijr 6. Tadi kau yang menambah-nambahi tidak tadi. ada kata kafir dalam Al-Hijr 6. Kau yang menambah-nambahi, Ya, katanya keluarganya ayat biarkan saja 9 pun, katanya. ayat berapa lagi tuh? 11 ya. Dan setiap kali seseorang rasul datang kepada mereka selalu memperoleh. Tidak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing itu Nah, sekarang kafir? pertanyaan saya, orang Cuma Islam itu memframing isi memahami Al-Quran itu apakah cukup dengan Cuma terjemah? menghina, menista Al-Quran. Ah, udah gila ini, orang gila ini ditemani diskusi. Kau yang pengikut Nabi gila, bukan saya. Ya, kau nyembah Tuhan gila. Kau nyembah Tuhan gila. Kau menyembah Tuhan gila. Isi Al-Quran. Kamu Saudara-saudara menyembah harus- Tuhan gila. Kamu menyembah Tuhan gila. Cuma harus mempertanggungjawabkan ini. Kamu Dia telah menyembah menista Tuhan isi Al-Quran. gila. Tuhan Tidak kok ada gila. kata kafir di situ. Tuhan ya. kok gila? Gimana dong? Itu Tuhan kok bukan gila? firman Tuhan. Kenapa kamu paksa? Saya tidak Itu mau tahu, firman yang Tuhan, jelas host. keluarganya. Host, Yang tolong saya di-mute tahu dulu, host. keluarganya, Cuma ini, host. Saya mau keluarganya diskusi sama menganggap kamu, karena Yesus. kamu Kristen. Host, saya mau tanya, host. Yang Host. saya tahu, yang Saya, saya host. tahu, Tolong yang saya di-mute dulu tahu, si Juma. keluarga Yesus menganggap Yesus gila itu. Host, host, ini juga host, si Juma ini. Saya mau tanya dulu bang host. Itu di Markus itu firman Tuhan nggak, pernyataan manusia itu? Host, itu bukan firman Tuhan. Iya, sekarang kenapa keluarganya menganggap Loh, kok Yesus gila? kenapa? Kamu aja, kenapa kamu menghina Yesus? Itu kan hakmu. Gimana sih kau menghina cuma- Yesus? Keluarganya yang menghina, mengatakan Iya. Yesus gila, bukan saya. Cuma, kenapa kau menghujat Yesus? Di mana saya menghujat? Yang mengatakan Yesus gila siapa? Saya atau keluarganya? Banyak rekaman saya tentang kamu. Mana? Tunjukkan. Di mana saya menghujat Oke, Yesus? kalau saya tunjukkan kamu gimana? Ya, silakan. Hah? Silakan. Ya, tunggu ya, saya buka. Kamu mau Ya, hujat silakan. Yesus. Silakan. Ya, makanya Jangan dinaikkan yang lain dulu, host. Biar si Prof ini kubuat mencret. mencret, kau yang mencret nggak bisa kau jawab. Yesus gila dibilang sama keluarganya. Itu bukan firman Tuhan. Nah, itu Yang firman alasanmu. Tuhan itu yang dari Allah. EGP itu firman Tuhan, firman setan. EGP yang jelas diberitakan Kau bahwa berhujat, Yesus kau harus gila kau. oleh keluarganya. Teman-teman Islam, Juma ini menghina Al-Quran Kau yang sendiri. menghina kitabmu, bukan firman Tuhan, bukan saya loh. Cuma menghina Al-Quran sendiri. Kamu yang menghina kitabmu. Ada kata kafir Kamu nggak di mengatakan situ? kitabmu bukan Apakah firman Tuhan. kamu itu mengatakan kata kafir? Saya mau tanya. Kamu mengatakan Jawab kitabmu saya, bukan jawab firman saya. Tuhan. Apakah Allah mau mengatakan kata kafir? Yes. Paulus Di juga mana? Di mengatakan mana kata tertulis? kafir. Di Al-Hijr 6 itu kata kafir. Di mana? Mereka itu siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing? Makanya kalau kau tidak paham Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Kalau kau tidak paham Al-Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quranmu sendiri kau hujat. kenapa keluarga Yesus menganggap Al-Quranmu Yesus sendiri gila? kamu hujat. Kenapa keluarga sekarang Yesus pertanyaan menganggap saya, Yesus di mana gila? kata kafir di Al-Hijr 6? Mereka di situ siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Mereka. Enggak ada kata Meong. kafir di situ. Mereka di situ siapa? Merekanya ini siapa? Kenapa
kau paksakan itu? Iya. Ada kata host. Saya mau tanya host. Ada nggak kata Kasihan kafir dong. di situ host? Siapa kata mereka di situ? Siapa yang dituju? Aduh, ini dah. Aduh gila kau sudah gila kau. Aduh, dengar Kau ya. sudah gila. Pertama kau yang menuduh menipu Nabi gila, bukan saya. sekarang kau menuduh kitabmu bukan firman Tuhan. Yang kedua, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Dengarkan Pertanyaan dulu, saya, dengarkan dulu. Kau kenapa bilang keluarga kitab. Yesus Siapa bilang- menganggap siapa Yesus bilang Tuhanmu manusia itu gila? kitab? Hei, Markus pertanyaan itu saya, kitab. kenapa? Markus itu firman Tuhan. Kenapa Yang kamu buka Markus? itu firman Tuhan. Kenapa Markus mengatakan yang kamu Yesus angkat itu gila? firman Tuhan. Yang itu firman Tuhan nggak yang kamu angkat itu? Bukan? Jawab dulu. Bukan. Mencret kau kan? Bukan. Makanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarganya Kau menganggap sendiri Yesus kau gila? hujat, apalagi Alkitab. Al-Quran Saya kau bertanya sendiri kau loh, hujat, kenapa apalagi keluarga Alkitab. Yesus menganggap Yesus Al-Quran gila? sendiri kau hujat, apalagi Alkitab. Pertanyaan Pantas saya kau sederhana. Kenapa Di- keluarga pantas Yesus kau diadukan si Dosma menganggap kau. Yesus gila? Pantas kau diadukan si Dosma penghujat kau. Pertanyaan saya loh. Aku sendiri kau hujat. Apalagi Pertanyaan saya Alkitab. sederhana loh. Kenapa Al-Quran keluarga sendiri kau Yesus hujat. Jawab. menganggap Yesus gila? Kenapa? Malah kau jawab, Kenapa itu Allah bukan firman Tuhan. memanah dan meneruskan Lucu. Muhammad itu nabi gila? Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nggak lanjut diskusinya. Eh? Nggak lanjut diskusinya. Gitu aja terus nggak. Aduh, anak Ya, kecil ini. kamu bocil, yang tidak bocil. menjawab, saya Bocil, sudah saya menjawab. sudah jawab dari tadi. Allah sudah menjawab di ayat Di mana 11 jawaban tadi. Allahmu? Di mana? Ayat 11, ayat 11. Wa ma Kau bilang kafir, ya'tihim nggak ada kafir di min situ. rasulin illa Tak ada kanu kafir bihi di situ. yastahzi'un. Tak ada kafir di situ. Di situ Ya, kata mereka siapa? tidak ada kata kafir di Saya situ. tanya, kata mereka itu siapa? Jangan kau paksa saya. Makanya kau dongok. Makanya kau ahlun. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kau keluarga framing Yesus isi menganggap Yesus gila? Al-Quranmu sendiri kau framing. Oke? Kenapa keluarga Yesus Al-Quranmu menganggap sendiri Yesus kau gila? framing. Kau itu menista Al-Quran. Kenapa keluarga Yesus Al-Quranmu menganggap sendiri kau Yesus framing, gila? Ya, Kenapa kau perlu. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Itu bukan firman Tuhan. Saya Masalahnya tidak sekarang tanya Allahmu itu firman bukan? Tuhan atau bukan firman Tuhan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa Itu keluarga hak Yesus manusia. menganggap Yesus Kau gila? aja menghujat Yesus. Mana buktinya saya hujat Yesus? Kenapa kau diadukan si Dosma? Karena kau menghujat. Enggak, karena saya didatangi oleh misionaris pelacur agama bagi baju kaos kepada saya. Kamu itu menghujat. Ya kan Mana? kau benci dengan nama Yesus kan? Siapa bilang? Ini saya sedang bertanya. Koprak. Saking cintaku kepada Koprak, Yesus, saya koprak. bertanya, Cuma- kenapa keluarga Yesus dasar kau begitu menganggap gila, Yesus kau. gila? Makanya Itu kau loh pertanyaan penghujat, saya. kau penghujat. Kenapa keluarga Yesus Penghujat. menganggap Yesus gila? Itu loh Menghujat. pertanyaan saya. Dengar ya. Itu bukan Tuhan. Hah? Mereka manusia. Saya tidak tanya, saya tidak tanya Tuhan atau hantu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Halo teman-teman. Tolong di-mute dia, host. Tolong di-mute dia, host. Kita gini ya, saya rasa kita berikan waktu ya untuk saling berdiskusi ya. Bang Juma juga bisa memberikan waktunya untuk Pak Prof Tok untuk menjawab. Pak Prof Tok juga berikan waktunya untuk Bang Oke. Juma menjawab. Oke. Jadi saya anggap tema yang pertama yaitu siapakah orang yang telah turun dari surga itu saya anggap sudah selesai. Yaitu Ya. kita bahas ke tema yang berbeda yaitu tentang Gila. kata gila Ya. yang dimana di dalam Al-Quran tadi Muhammad juga diberikan ke label gila dan juga Yesus diberikan label gila di dalam kitab Markus. Jadi Ya. izinkan Bang Juma menjelaskan, izinkan Baik. juga Prof Tok menjelaskan. Oke, silakan. Saya berikan waktunya kurang lebih 1 menit. Si Juma ini memframing kerjanya. Al-Qurannya di framing. Ya kenapa kau nangis? Enggak ada yang nangis, kau yang nangis. Oke, Kenapa silakan kau nangis? waktunya. Kenapa kau kurang nangis? lebih 1 Aduh, menit jangan menjawab mencret lah, ayat Juma. itu yang dimana Diam dia dulu, Kalau ini Juma, waktu ayo. saya. Kau yang pengikut silakan Nabi gila. dulu. Ya sekarang Juma. Ya, saya kan? Saya dulu kan? Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Saya dulu kan? Betul? Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah. Jangan pakai bulan. Hei,
diam. Ini waktu saya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6. Silakan waktunya Bang Juma. Pakai data. Di mute dulu orang gila ini, di mute dulu. Menerangkan pengikut Nabi gila. perkataan dan ejekan orang-orang kafir Makkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop 1 menit untuk Bang Juma. Ya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan kepada mereka. Jadi Rasulullah datang menyampaikan ayat suci Al-Qur'an kepada orang-orang kafir di kota Mekah. Mereka kemudian mengatakan, "Hai Nabi Muhammad, engkau yang mengaku sebagai nabi dan rasul Allah dan yang telah diturunkan Al-Qur'an kepadamu, sebenarnya ucapan dan dakwamu itu menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang gila atau ada tanda-tanda gila pada dirimu. Karena Al-Quran tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun. Pertentangan dengan pendapat kami itu jelas dan menyalahi kepercayaan kami yang diwariskan nenek moyang kami." Sudah banyak sekali framingnya. Nah, itu tafsir dari ayat suci Al-Quran. Iya, Saya bacakan samamu. Kami tahu Nah, Islam itu apakah tafsir. mungkin kamu menerima sesuatu yang tidak Sudah, sesuai Host. dengan pikiran Giliran dan saya, tidak Host. sesuai dengan cerdik Giliran pandai saya, dan Host. ulama kami? Oke? Di-mute, Jadi Host. itu adalah Host, di-mute, ucapan. Diam dulu. Itu adalah di-mute, ucapan kok kamu terus orang-orang yang ngomong? kafir. Nah, sekarang Ya. pertanyaan saya. Ada kata kafir di situ. Kau memframing isi Al-Quran. Oke. Jadi Pertanyaan di Markus itu, Silakan. ya, saya baca dulu ya di Matius 4 ayat 4 ya. Firman Tuhan itu bukan keluar dari mulut manusia, tapi keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jadi Markus itu keluarganya mengatakan, keluarganya siapa? Secara manusiawi. Itu bukan keluarganya di Markus. Ya, saya baca dulu ya. Host, tolong dulu di media host. Kenapa kamu kejang-kejang, Juma? Kamu sedang membuktikan dirimu adalah pengikut Nabi gila di sini. Kamu katakan tadi bukan ucapan keluarganya. Silakan kau baca. Dengar dulu. Kamu diam dulu. Host, tolong di media host. Kalau nggak bisa diam, dia turunkan aja host. Memang begini kalau udah kalah. Aduh, gimana ini host? Ya, dengar ya. Saya sudah jawab. Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Allah itu yang adalah Tuhan meneruskan perkataan orang. Itu kan gosip bahwa Muhammad itu nabi gila. Oke? Kenapa? Apakah Allah itu membenarkan Muhammad nabi gila? Terus kamu itu pengikut nabi gila yang kepadanya diturunkan adalah orang gila? Jelas ya? Itu pernyataan manusia, tidak apple to apple dengan pernyataan Allahmu yang kau bilang itu Tuhan. Paham? Oke? Kalau manusia mengatakan Markus 3:21 jawab. Aduh, kayak mana nih host? Sudah saya jawab. Jawab. Sudah saya jawab. Apa jawabannya? Sudah. Oke, Apa bentar. jawabannya? Ya teman-teman, saya sudah menyimak dari pernyataan bentar waktu saya ya teman-teman ya. Jadi saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Tok itu bahwasannya itu bukan secara langsung dari Tuhan, tetapi keluarganya yang menyatakan Yesus gila. Tapi saya mau perdalam juga tentang tadi di ayat itu, apakah ada di sana kata kafir, Bang Juma? Iya, di tafsirnya jelas tertulis, Bang. Tafsir itu adalah yang menjelaskan. Bukan tafsir. Datanya mana? On cam dong. Jangan langsung Oke. ngomong kosong kau. Coba. Saya buka kamera ya, saya buka kamera. Ya. Nah, nanti kau buka kamera Jangan juga ya. framing. Jangan framing. Ya, sabar saya. Kau berhadapan dengan Bang Suma soalnya. Diam. Juga berhadapan dengan saya. Tenang aja. Besarin. Saya sudah tahu kamu itu tukang framing, Juma. Nih. Nah, ini tafsir kami nih. Tafsir Kemenak. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang apa ini? Orang-orang apa? Orang-orang kafir Mekah nih. Tuh. Kafir Mekah ya. Apa itu tafsir apa? Wih. Perkataan orang-orang kafir Mekah tuh. Dah Tafsir selesai. apa itu? Nih, tafsir apa itu? Kementerian Tafsir Agama. apa? Nih. Hah? Ini. Kamu tahu nggak arti tafsir? Dah selesai Itu ya, asumsi. selesai. Jadi dengar ya. Dah Al-Quranmu selesai. itu Giliran adalah- saya.
giliran saya bertanya samamu. Butuh asumsi, tidak ada Pertanyaan saya kepadamu, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Terlepas itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, yang jelas dikabarkan bahwa keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa? Ingat, kamu membawa Matius. Oke, terima kasih Ostelaga. Kamu membawa Matius 4 nomor 4. Matius 4 itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Matius. Tapi mau dijawab. Silakan Anda jawab. Aduh, kasih permen dulu host sama si Jume nih host. Permen karet biar ini dia. Beli dulu permen karet Juma. Itu udah banyak koinmu itu. Supaya jangan mewek di sini. Silakan kau jawab. Menjawab ya Bang Juma. Iya. Ya. Mute dia. Nanti dia tuh nggak bisa tahan sahwatnya tuh. Di mute dulu dia, di mute. Orang-orang pengikut keledai begitu. Minum kencing onta. Oke. Kenapa Yesus dikatakan gila? Wajar. Kenapa? Karena nalar manusia. Aduh, gimana sih nih host? Ya, lanjut. Cuma ini bisa Ya, Yesus gila wajar kau bilang. Mereka mengatakan, tengok tuh host di framingnya kan, tengoklah kan, memanglah ini si brengsek ini, cuma brengsek. Kamu jangan. Sopan Bang, sopan. Kau mengatakan wajar Yesus disebut gila. Ngakaklah kita. Mengatakan itu wajar. Kenapa? Orang. Nah, kalau di framing. Mana kata orang di situ? Mana kata orang? Tunjukkan kata orang di situ. Markus itu Tunjukkan. orang bukan. Ya, mana kata orangnya? Mana kata orangnya? Mana? Sama. Aku juga tanya. Mana kata orang? Saya juga sama. Mana kata orang? Tunjukkan. Kau jangan melintir Bible-mu. Mana? Host, dengar ini host. Mana kata orang di situ? Tidak ada. Izinkan waktunya. Iya. Mana kata orang di situ? Mana kata orang? Kejang-kejang dia. Kau cari kata kafir, saya juga cari. Mana kata orang? Jadi keluarga Yesus itu bukan orang. Sekarang mana kata orang? Mana kata orangnya? Mana? Mana kata orangnya? Mana kata orangnya? Bos, nggak bisa diskusi dia. Mana kata orangnya? Masa keluarga kata mereka tadi, saya menjelaskan kata mereka tadi. Kau katakan mana kata kafir? Sekarang saya balik nanya, mana kata orang? Host, tolong host. nggak bisa diskusi. Host, tolong. Ya, teman-teman tertib dulu ya teman-teman ya, gini ya. Saya rasa kita Kau tanya, saya tadi berkata kata kafir, kau tanya mana kata kafirnya. Sekarang mana kata orangnya? Ada. Nalarnya nggak main. Kau bilang kamu nalarmu nggak main. Keluarga Yesus bukan orang. Nah, sekarang emang orang-orang Mekah itu mereka itu bukan orang kafir. Kau yang kopla. Tidak ada tertulis orang di situ. Sama seperti kata mereka. Mereka itu orang kafir. Mereka itu orang kafir. Kau yang memframing. Kau katakan ada kata orang, tidak ada kata orang di situ. Kau framing Bible. Kau katakan bukan firman Tuhan katamu. Gara-gara kau tidak mau disebut Yesus gila, kau ingkari kitabmu, kau katakan bukan firman Tuhan. Mampus kau. Berarti Kristen mengkitabkan karangan orang. Wartawan punya merek. Sudah benarlah apa yang dikatakan oleh para ahli. Bible bukan firman Tuhan. Sedangkan kau sendiri mengakui Markus itu bukan firman Tuhan. Lalu buat apa orang menjadi Kristen kalau hanya surat kabar? Kau gila kau. Mentang-mentang kau menyembah orang gila kata keluarga Yesus, kau juga ikut gila. Lucu kau itu. Kau menambahkan. Oke, yang saya tanggapi dari pernyataan dari Prof Tok tadi, bahwasannya orang yang mengatakan Yesus gila gitu ya, yang disampaikan Prof Tok juga tadi, bahwasannya di mana di situ bahwasannya itu adalah orang-orang kafir kata mereka di sana. Dan menurut tafsir yang tadi Abang bilang, di sana ternyata kata mereka itu adalah orang-orang kafir ya. Apakah itu tafsir dari mana? Al-Qurtubi, Al-Bukhari, Saya Muslim atau apa itu Bang? Atau memang pemerintah Indonesia yang membuat tafsir itu? Tafsir apapun yang ditunjukkan itu asbabul nuzulnya
Itu sebabnya kemudian dia dikatakan gila oleh orang kafir. Nabi Muhammad itu kontak dengan orang kafir pada saat itu, bukan dengan orang Indonesia. Ketika Nabi Muhammad datang memberitakan tentang Al-Quran, orang-orang kafir menolak dan mengatakan orang ini gila. Seperti itu adanya. Jadi memahami Al-Quran itu bukan hanya dengan terjemah. Makanya ditertawakan seorang profesor, otaknya cetek kayak begitu. Giliran saya tanya, kenapa kemudian Yesus dianggap oleh keluarganya gila? Kalau Nabi Muhammad dianggap oleh orang kafir gila, wajar, karena musuhnya. Lah ini keluarga sendiri menganggap Yesus gila. Keluarga sendiri. Kalau Nabi Muhammad musuhnya menganggap dia gila, wajar. Nabi Muhammad keluarganya sendiri loh. Apa? Yesus menganggap gila, dianggap gila sama keluarganya sendiri loh. Nabi Muhammad dianggap musuhnya gila, wajar. Yesus dianggap gila sama keluarganya sendiri. Alasannya apa kemudian oleh seorang profesor gadungan ini? Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Matius 4 nomor 4. Kau lupa, Matius 4 itu juga adalah ucapan yang keluar dari mulut pengarang Matius. Dodol. Berarti Matius 4 ini keluar dari mulut pengarang Matius, berarti bukan juga firman Tuhan. Parah. Kamu bukan profesor, kau kompresor. Kompresor yang untuk mengisi angin kepala otakmu itu supaya bengkak otakmu, supaya berisi. Al-Quran kau tafsirkan seenak perutmu. Al-Quran itu punya kaidah ilmu. Dia punya ilmu. Al-Quran itu, Al-Quran tidak dipahami dengan satu ilmu saja, yaitu terjemah. Enggak. Al-Quran ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada i'rab, ada tajwid, makhraj huruf dan seterusnya. Lah Bible, saya bertanya, kau langsung putus asa. Itu kan bukan firman Tuhan, itu kan karangan Markus. Hei, kau menghindari Yesus gila, tapi kau buka aib bahwa kitabmu bukan firman Tuhan. Ya gulung tikar. Ya, terima kasih ya teman-teman buat Bang Juma dan juga Prof Tok Tok yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi di sini. Sebenarnya tadi saya buat tema yaitu siapakah orang yang turun dari surga. Namun akhirnya pembahasan ini sudah melebar dan akhirnya menjadi seru, yaitu tentang pembahasan kedua tokoh yang dihormati di Al-Quran itu. Di Al-Quran Muhammad itu sangat dihormati, namun ada kata-kata yang ditujukan kepadanya dengan kata gila ya teman-teman. Dan juga memang tak bisa dipungkiri di dalam kitab Markus juga ada bahkan keluarga Yesus menyebut Yesus gila. Dan mungkin teman-teman juga di bawah telah menyimak pembahasan mereka yang walaupun mungkin dalam perdebatan tadi itu suara saya tertimpa ya. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena Bang Juma punya mic yang bagus dan Prof Tok Tok juga punya mic yang bagus sehingga suara saya nggak kedengaran ya teman-teman. Tapi saya menangkap memang kedua tokoh ini pernah diberikan julukan sebagai orang gila. Sama seperti saya mau komentari juga, kenapa tadi Bang Juma juga bertanya, kenapa Yesus disebut gila oleh keluarganya? Itu belum dijawab oleh Bang Prof Tok Tok ya. Dan saya bisa juga komentari dari pertanyaan itu, sama seperti pada umumnya kebanyakan orang di dunia ini ketika orang mulai bertindak atau mulai menyatakan hal-hal yang mungkin di luar kapasitasnya, orang akan melebeli gila kepada orang yang menyatakan hal tersebut. Bahkan kepada orang tua juga bisa melebeli gila kepada anaknya. Di sana ketika Yesus menyatakan pernyataan yang mungkin spektakuler bagi keluarganya dan mereka mungkin secara manusiawi tidak menerima pernyataan itu, maka keluarganya melebeli seperti itu ya teman-teman. Karena saudara teman-teman yang telah hadir, mereka mungkin nggak setuju, nggak sepaham, nggak sepakat dengan apa yang Yesus katakan, tapi Yesus menyatakan
katakan apa yang perlu dia katakan, sehingga konsekuensinya keluarganya melebeli Yesus gila. Bukan berarti Yesus itu memang secara saraf dia terganggu, bukan ya, tetapi bisa saja pernyataannya itu menggoncang paradigma keluarganya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Ya teman-teman, sama seperti saya bisa katakan siapa saja gila, tapi bukan berarti siapa saja itu memang sedang terganggu syaraf dan juga pikirannya atau akalnya atau logikanya. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga seperti juga penjelasan Bang Juma ya, yang menyatakan Muhammad itu gila ternyata orang-orang kafir. Tapi yang menjadi pertanyaan dari Prof Tok Tok tadi, saya belum dengar Bang Juma menjawab ya teman-teman. Yang mana pernyataan Bang Tok Tok tadi, kenapa Allah itu akhirnya terlibat gosip karena melanjutkan pernyataan orang-orang kafir, sehingga Allah yaitu juga menyatakan Muhammad gila gitu ya. Saya belum melihat tadi Bang Juma menyentuh pertanyaan dari Prof Tok Tok itu. Jadi karena suaranya tadi saling timpa menimpa, mungkin tidak saling mendengar atau tidak saling fokus dengan pertanyaan kedua audiens tadi. Tapi terima kasih buat waktunya yang telah diluangkan oleh Bang Juma. Terima kasih juga buat waktunya yang telah diluangkan oleh Prof Tok Tok. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang menonton sampai 1.700 orang. Dan itu pecah rekor di Komal saya hari ini ya. Terima kasih, semenarik itu tadi temanya sehingga banyak yang menonton dan juga banyak di bawah yang menulis typing ya. Ya, jadi teman-teman, terima kasih juga kontribusinya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah follow akun TikTok kita ini. Siapa tahu nanti juga para apologet boleh naik dan saya bisa menjadi host menengahi jalannya diskusi perdebatan dengan tema-tema yang akan semakin menarik kita buat di depannya. Bantu teman-teman follow akun kita sehingga akun kita semakin besar dan juga menjadi wadah untuk diskusi para apologet Kristen maupun apologet Islam dan juga apologet agama-agama tetangga, agama-agama lain ya teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Besem Hamashiach. Terima kasih.